Itu udah nggak makan juga nggak enak, nggak bisa berdiri, susah buat bangun ya karena tubuhnya kurus kering. Sarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Karena kasus tumbal ini memang eksklusif. Kalau saya katakan lebih parah dari santet ya memang lebih parah. Lebih parah Pak Ustaz? Iya, karena kan dia ditargetkan kalau nggak dibikin gila ya mati. Dan ketika diruqyah kembali Bayinya? bayinya kembali langsung besar lagi. Hah, Dan itu jadi perut ibunya gitu? dari perut ibunya hilang plus. Jadi ketika diruqyah kita bacakan Al-Baqarah full waktu itu. Saat selesai baca itu bayinya balik lagi. Jadi ini lagi? Iya, kayak tarik-tarikan kita tuh waktu itu. Ya itu di luar logika kita lah. Tadinya saya pun percaya nggak percaya, kok ada kasus kayak begitu. Tapi ya nyatanya itu terjadi. Nah, hari ini masih Om Mamat spesial Ramadan. Semoga kalian semua itu lancar-lancar ya melaksanakan ibadah puasanya. Nah, gue juga masih ada di daerah Jawa Tengah ya bersama Ustadz Faizar. Belakangan ini kan sering banget ya kita dengar cerita-cerita yang bertemakan pesugihan, di mana disebutkan kalau pesugihan itu adalah kerjasama ya antara manusia ini sebagai pelaku pesugihan dengan entitas gaib ya, entah jin dan sebagainya. Nah, ternyata dalam kontraknya itu guys, itu nggak gratis ya, ada sebuah harga yang harus dibayar mahal yang dinamakan dengan tumbal. Nah, karena sekarang kita udah sama orang yang tepat, langsung aja kita tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Pak Ustadz gimana? Alhamdulillah. Sehat. Nah, kalau menurut Pak Ustadz sendiri pesugihan itu gimana sih Pak? Ya sebenarnya pesugihan itu kan hubungan kerja sama antara manusia dengan para syayatin ya, para setan. Sebenarnya berawal dari sifat insecure yang ada pada hati manusianya. Dia putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari pertolongan Allah. Padahal Rasul SAW pernah bersabda, sesungguhnya Jibril pernah menghembuskan sesuatu di dadaku, yaitu tidak akan mati seorang jiwa pun sampai rizkinya itu disempurnakan Allah. Ya, makanya bertakwalah kalian sama Allah. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi. Jangan sampai kalian itu terbawa karena rezeki yang datangnya pelan, kalian terbawa untuk mencarinya dengan cara-cara maksiat. Makanya suruh bertakwa sama Allah dan harus selalu sabar menanti rezeki Allah itu datang, yakni dengan cara beribadah sambil berusaha. Tapi emang bisa Pak, maksudnya kerjasama itu dilakukan dengan entitas gaib itu gitu? Ya tentu bisa-bisa saja, karena bisa, jin juga punya kemampuan untuk mengambil sesuatu yang tidak bisa dijangkau manusia. Contohnya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekali lagi, apa yang ada di zaman Nabi Sulaiman ini tidak bisa dikiaskan dengan apa yang dilakukan tukang sihir dengan setan-setannya. Namun kita bisa merujuk kepada kisah Nabi Sulaiman dengan tentara-tentara jinnya supaya kita tahu, oh ternyata jin juga punya kemampuan itu. Disebutkan di juz 17 surat Al-Anbiya ayat 82. Di situ Allah firmankan tentang setan-setan yang sudah ditundukkan untuk Nabi Sulaiman, yang mereka itu menyelam ke dasar samudra. Untuk apa? Untuk mengambil mutiara, perhiasan-perhiasan yang ada di dasar samudra yang saat itu peralatan manusia nggak bisa menjangkaunya. Diambil untuk membangun istana.
istananya Nabi Sulaiman. Kok bisa mengatakan ini? Mana dalilnya? Dalilnya ada dalam surat Saba ayat 13. Ya'maluna ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Para jin itu mengerjakan atau membangun istana-istana. Membangun tamathil. Tamathil ini patung-patung. Itu untuk menghiasi istananya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kristal-kristal ya atau apapun itulah, pokoknya perhiasan-perhiasan yang ada di dasar samudra. Kemudian setan ini memfitnah Nabi Sulaiman telah melakukan sihir. Ketika Rasulullah SAW diutus, Al-Quran diturunkan kepada beliau, surat Al-Baqarah membersihkan nama baiknya Nabi Sulaiman. Ada di Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka, para penyihir itu mengikuti apa yang dibacakan oleh para setan di kerajaannya Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman itu tidak kafir, yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi supaya manusia banyak tertipu, Udah, kamu kerjasama sama kita aja. nanti kamu akan kita kasih fasilitas, layaknya kami dulu memberikan fasilitas kepada Nabi Sulaiman. Padahal fasilitas yang mereka berikan ke Nabi Sulaiman itu cuma-cuma. Mereka dihinakan atas dasar mukjizat Nabi Sulaiman. Jadi jin ini bukan karena ada barter, Mas. Nggak ada tumbal, nggak ada timbal balik. Iya, nih jadi menarik sekali Pak Ustadz ya. Jadi saya jadi tahu nih, oh ternyata bisa juga ya kontrak-kontrak seperti itu. Nah yang saya bingung kalau One Prestasi itu pakai lawyer juga apa enggak ya? Nah nanti jangan dijawab dulu Pak Ustadz. Nanti setelah ini Pak Ustadz akan bercerita tentang kasus-kasus pesugihan. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Pak Ustadz Faizal boleh diceritakan tentang kasus-kasus pesugihan yang pernah ditangani atau diketahui? Ya kalau di wilayah Jawa gitu ya, kasus pesugihan itu banyak jenisnya. Ada jaran penoleh, ya. Ada pesugihan yang namanya kandang bubrah. Kalau kandang bubrah itu orang yang melakukannya harus merenovasi rumah setiap beberapa waktu sekali. Entah setahun sekali, entah hitungannya bulanan, yang penting harus direnovasi. Entah Saya itu. merinding nih Pak, kemarin saya baru dengar nih. Ya itu namanya kandang bubrah. Itu kandang bubrah ya? Ya kandang itu kan artinya apa? Ya kandang, maksudnya rumah. Bubrah itu kan artinya terbongkar begitu ya. Jadi harus selalu membongkar rumah. Kenapa kok setan mensyaratkan seperti itu? Karena Allah Ta'ala berfirman di Quran, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadir, mereka adalah saudara-saudara atau teman-temannya setan. Mubadir enggak itu kira-kira? Merenovasi rumah. Terus-terusan ya? Lah iya kan terus-terusan, nggak ada hajat, nggak ada keperluan kok rumah direnovasi terus. Pintu yang tadinya di sini dipindah ke sini misalnya. Genteng yang tadinya pakai seng terus diganti pakai yang lainnya. Keramik diganti terus. Jadi itu ada yang ritualnya seperti itu. Jadi nggak ada tumbal berupa darah. Tapi tumbalnya harta. Ya maksudnya setan itu ngerjain manusia untuk mengikuti apa yang diperintahkan. Sebenarnya hanya menguji loyalitas, termasuk tumbal yang hubungannya dengan darah pun itu menguji loyalitas manusia. Kemudian ada istilahnya pesugihan buto ijo, ya, nyiblorong, pesugihan macam-macam ya nama-namanya. Oh, banyak Ustaz, ya? Banyak sekali. Tergantung di mana dia melakukan tempat pesugihan itu. Dan tergantung wangsit yang disampaikan oleh para setan yang kemudian dibisikkan ke juru kunci menyampaikan ke orang yang minta. Bahkan ada di antara pesugihan itu yang mengharuskan pelakunya mesum terlebih dahulu. Selingkuh. Contoh, dua pasangan ini. Satunya
istri orang, suami orang pergi berdua janjian ke tempat itu, mereka harus berhubungan seksual. Nanti yang kaya ini enggak dua-duanya, salah satu di antara keduanya ini. Nah, yang kaya diharuskan buat membantu yang belum kaya. Kalau enggak, konon katanya akan bangkrut semua. Itu ada yang dengan cara seperti itu. Ada juga yang pakai cara menumbalkan orang yang paling dicintainya. Nah, ini tumbal nyawa. Nah, kebanyakan orang-orang bertanya-tanya kan, apa sih gunanya jin meminta nyawa dari orang yang disayanginya? Bahkan ada yang nanya kayak gini, itu yang nyabut nyawanya siapa? Yang nyabut nyawanya ya malaikat maut. Jin nggak punya kuasa untuk nyabut nyawa manusia. Yang mencabutnya loh ya. Kalau jin bunuh, ya sama layaknya manusia membunuh manusia lainnya. Tapi kalau untuk nyabut nyawa, emang kita bisa nyabut nyawa orang lain? Nggak bisa kan? Tapi hanya berikhtiar. Apa bisa Pak Ustadz bahwa setan itu akhirnya menumbalkan manusia gitu? Yaitu lagi-lagi setan meminta tumbal untuk menguji loyalitas manusia yang bekerja sama dengannya. Paham ya? Jadi menguji loyalitas saja. Seberapa loyal sih dirimu untuk bisa aku kasih fasilitas, kasih uang, kasih perhiasan dan lain-lainnya. Gunanya untuk apa seperti itu? Untuk menyekutukan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada seorang laki-laki yang masuk surga karena lalat dan masuk neraka juga karena lalat. Jadi ceritanya, dua orang laki-laki ini masuk ke suatu perkampungan. Penduduk perkampungan ini semuanya menyembah berhala. Di berhala itu ada setannya yang selalu mensyaratkan minta tumbal untuk orang-orang yang melewati perkampungan. Terserah mau pakai numbalin apa. Akhirnya si kepala sukunya mengatakan, silahkan numbalkan walaupun hanya dengan seekor lalat. Orang pertama nggak mau, aku nggak bakal menumbalkan apa-apa kepada selain Allah. Dibunuhlah ini. Plus dia mati dalam keadaan syahid menjaga kesucian akidahnya. Yang kedua, karena dia takut, dia ambil lalat, dipites lalatnya. Diniatkan untuk ditumbalkan kepada selain Allah. Kemudian ternyata dia juga mati. Setelah keluar dari perkampungan, ditakdirkan mati. Ditakdirkan orang itu masuk ke dalam neraka. Maka menumbalkan sesuatu kepada selain Allah ini sudah ranahnya syirik besar. Kalau mati dalam kondisi seperti itu, terancam dosanya tidak diampuni. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa. Ya kan? Makanya setan kalau minta tumbal, setan nggak butuh tumbalnya. Setan cuma butuh melihat loyalitasnya manusia. Bukankah setan juga sudah pertama kali ketika diusir dari surga dia mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhanku, sebagaimana engkau telah membuat aku ini termasuk golongan yang sesat, aku akan halangi mereka dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan benar-benar mendatangi mereka dari arah depan, wa min khalfihim dari arah belakang, wa an aymanihim dari arah kanan, wa an syama'ilihim dari arah kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan mendapati kebanyakan dari mereka itu tidak bersyukur. Jadi itu tuh udah salah, ngancem, nantang Allah lagi. Memang itu janji setan untuk menyesatkan manusia. Ya. Tapi Pak Ustadz pernah nggak menangani kasus pesugihan ini? Pernah. Ada beberapa kasus lah ya. Karena kasus tumbal ini memang eksklusif. Kalau saya katakan lebih parah dari santet, ya memang lebih parah. Lebih parah Pak Ustadz? Iya, karena kan dia ditargetkan kalau nggak dibikin gila ya mati. Jadi setan itu berusaha sekuat tenaga buat membunuh tumbalnya. Tapi kalau Allah belum nakdirkan, mau ribuan setan bersatu padu untuk membunuh korban itu, ya nggak bakal bisa, nggak bakal sanggup. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki dari bangsa manusia yang minta perlindungan pada laki-laki dari bangsa jin. Bertambahlah kesesatannya.
bertambahlah dosanya. Rohaqo ini kalau menurut para pakar tafsir itu ada 3 makna. Ditambah teror, ditambah ketakutan, ditambah kepanikan. Maksudnya kalau misal orang itu tidak memberikan tumbal lagi akan diteror, dibikin panik dan dibikin takut. Nah, jadi kalau jin itu sebenarnya nggak bisa nyulik roh orang yang ditumbalkan kemudian diperbudak di alamnya. Itu khayal, itu sinetron. Nggak bisa ya? Nggak bisa sama sekali. Al-Quran sudah menegaskan, dan Al-Quran kebenaran mutlak, bukan relatif, ini mutlak, absolut. Allah sampaikan itu dalam surat Saba ayat 14. Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ketika kami tetapkan kematian untuk Nabi Sulaiman, jin-jin itu tidak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal, kecuali tatkala rayap-rayap telah menggerogoti tongkatnya. Jadi ketika Nabi Sulaiman meninggal dalam kondisinya kayak begini, bersandar di tongkatnya. Rayap gerogoti tongkat sampai rapuh kan lama. Makanya Quran mengatakan, "Allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." Kalau mereka itu mengetahui hal yang gaib, nggak mungkin jin itu masih terus-menerus menghiasi istananya Nabi Sulaiman. Pasti langsung kabur. Itu menandakan bahwa jin nggak tahu hal gaib, termasuk kematian orang, dan nggak bisa ngambil roh mereka. Tapi target tumbal bisa saja meninggal pada akhirnya, Pak. Bisa saja. Ya itu sekali lagi, jin bisa mengikhtiarkan untuk membunuh manusia. Manusia juga bisa membunuh jin. Oke, ya saya ini sering dengar nih. Iya kan? Iya, iya. Manusia bisa membunuh jin, jin juga bisa membunuh manusia. Mungkin bisa diceritakan Pak Ustadz Faizar pengalamannya saat menangani kasus pesugihan. Itu pernah saya temukan di area Cirebon juga. Kasus yang ini kalau nggak saya nonton sudah berapa juta lah. Itu sampai kurus kering, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah tinggal ngeletak saja gitu di kasur. Ibu, bapak-bapak. Bapak. Ya umurnya di atas kita lah, beberapa tahun. Itu udah nggak, makan juga nggak enak, nggak bisa berdiri, susah buat bangun ya karena tubuhnya kurus kering. Hasbiyallahu la ilaha illa Kamu huwa gantiin alaihi saya, Kang. tawakkaltu wa Tidak. huwa rabbul arsyil azim. Falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala. Pas kita ruqyah, kita bacakan surat Al-Kahfi. Kenapa surat Al-Kahfi? Karena Rasulullah mengatakan fitnah Dajjal pun, ya, Dajjal dengan fitnah yang sebegitu besarnya ketika berhadapan sama orang yang menghafal Al-Kahfi 10 ayat saja. 10 ayat pertama, Dajjal nggak bisa memfitnahnya. Memfitnah ini maksudnya memberikan ujian kepadanya, nggak bisa menggodanya. Apalagi sihir-sihir kelas kroco pesugihan yang kayak begitu. Kan nggak separah Dajjal tuh. Dajjal pesugihannya lebih dahsyat. Dia katakan, bumi keluarkanlah biji-bijianmu, keluarkanlah buah-buahanmu. Cing, langsung benar-benar tumbuh. Itu bukan trik sulap itu, benar-benar tumbuh ya atas izin Allah. Sedangkan di saat itu bahan pangan nggak seperti sekarang. Banyak orang kelaparan, banyak yang kena busung lapar, banyak orang yang meninggal karena kelaparan. Siapa orang yang nggak kepincut sama Dajjal kala itu? Itu loh pesugihannya Dajjal, lebih parah. Itu aja kalau pakai surat Al-Kahfi mereka nggak bisa goda. Makanya saya terinspirasi dari sabdanya Rasulullah SAW. Saya bacakan surat Al-Kahfi, surat Al-Baqarah juga. Dan kita kasih beberapa treatment. Selama 3 bulan kita pantau, alhamdulillah badannya sudah gemuk sekarang dan gabung di tim saya di Arsa Daya Daka Indonesia. Sudah sembuh. Itu kalau boleh tahu dia target tumbal apa bagaimana Pak Ustadz? Ya, menurut pengakuannya dari saya kalau menganalisa, saya kalau diagnosa itu kan berdasarkan data dari keluarga pasien, penuturannya, apa yang terjadi padanya, itu fix itu tumbal. Ya, memang ditumbalkan. Tapi sebelum kita masuk ke kasus yang lainnya Pak Ustadz ya, berarti memang bisa ya setan itu misalnya ada orang ingin kaya gitu, bisa diberikan dalam sekejap itu bisa ya? Kalau dalam sekejap itu tentu pengorbanannya juga besar sekali Mas. Oh lagi-lagi kontraknya nih? Iya kontrak, makanya saya katakan tumbal yang hubungannya dengan darah itu lebih membuat setan respect ke manusia yang hubungannya dengan darah.
Kalau yang bukan darah, tumbal yang bukan darah ya ada, yaitu tadi kandang bubrah. Itu kan tumbal. Tumbal kan artinya ini barter gitu. Sesuatu yang bisa diberikan sebagai bentuk loyalitas kita ke setan. Kok kita sih? Alhamdulillah. Loyalitas manusia ke setan, dan setan pun nanti akan memberikan fasilitasnya. Oke. Itu namanya tumbal. Kalau dalam bahasa Arab, kurban. Sesuatu untuk mendekatkan diri ke setan. Saya pernah ada cerita narasumber Pak Ustadz. Jadi dia ini target tumbal saudaranya sendiri. Nah saudaranya itu memang kesulitan ekonomi, udah menikah lah segala macam gitu. Nah, suatu ketika dua orang anaknya itu ketika ekonomi dia tiba-tiba naik gitu ya, meninggal gitu, kecelakaan gitu. Nah, si meninggal yang anak pertama itu pengen diadakan tahlilan tapi nggak mau gitu. Nah, terus saya bilang kan, bisa aja emang alirannya nggak tahlilan kali gitu kan. Tapi di situ dia benar-benar marah ketika ada seorang tetangga yang ngaji di rumahnya gitu, si saudaranya ini, si Fulan lah. Nah akhirnya anak kedua tiba-tiba penggali kubur yang biasa itu nggak mau, karena dimimpikan si anaknya minta tolong gitu, minta tolong, aku nggak mau kata dia gitu. Tapi setelah dipaksa-paksa nih sama saudaranya dia mau juga. Hingga akhirnya di suatu waktu si orang ini diajak makan nih di rumah saudaranya gitu, makan soto saat itu. Nah dia makan soto, dia lupa baca bismillah tuh. Nah iya, Enak banget nih kata dia, enak dimakan. Terus tiba-tiba dia ngajak kekasihnya gitu lah, yang akhirnya jadi istrinya, makan soto nggak di rumah ini gitu, enak banget dah. Wah masa jauh-jauh makan soto doang, kata dia. Udah kamu aja makan tapi jangan lupa baca bismillah ya. Nah dia baca bismillah tuh, sotonya belum selesai. Abis dia baca makan bismillah, pas dia suap, rasa airnya itu kayak air got kata dia. Waduh nggak enak banget kata dia. Langsung dimuntahin, tapi kan itu nggak enak, dia diliatin sama saudara sama teman-temannya, ada 3 orang ya. Dia cari-cari alasan, pas nggak dilihat tuh langsung dibuang tuh airnya. Nah setelah itu dia mulai dapet tuh kayak bisikan-bisikan, kamu mati kayak gitu. Nah dia mulai sakit, cicak di rumah itu banyak, tiba-tiba jadi besar gitu, yang dia lihat di kamar mandi gitu. Nah, hingga akhirnya dia minta tolong lah ke seorang ustadz. Nah, dari ustadz itu akhirnya ketahuan kalau dia ini target tumbal gitu. Nah, ustadznya tadinya nggak tahu, emang ada nggak orang yang mencurigakan tiba-tiba kaya? Ya ada, saudara gua, tapi masa tega banget sih gitu. Kayak gitu sih. Jadi tapi itu fix kena tumbalnya. saya juga kurang tahu ya, tapi pada saat itu kan mereka itu, jadi ada satu ruangan yang kayak ada payungnya gitu Pak. Oh iya. Di rumah saudaranya itu kayak yang di kayak yang di pantai-pantai selatan gitulah. Nah itu nggak boleh dibuka gitu. Wallahu alam ya. Wallahu alam ya, nggak tahu juga. Nah disuruh rajin sholat, karena emang sholatnya sebelumnya bolong-bolong. Oh iya. Disuruh rajin sholat segala macem, didoain, akhirnya sama Pak Ustadznya yang ditolong sih seperti itu. Itu sebenarnya sudah ada clue, sudah ada benang merahnya. Mungkin teman-teman kan penasaran, orang yang ditumbalkan itu yang kayak gimana sih yang bisa ditumbalkan? Itu tadi, yang jauh dari Quran. Jauh dari hukum Quran, sholat bolong-bolong, lalai, jarang baca bismillah kalau lagi makan, jarang baca doa kalau masuk kamar mandi. Kalau perempuan ya di masa-masa haid dia lalainya luar biasa. Padahal orang haid kan boleh saja berzikir, tasbih, tahlil ya. Oh boleh juga ya? Boleh, yang nggak boleh baca Quran. Kemudian ya mau apapun itu yang dimakan, ketika dia nggak lalai, baca doa terus, talinya antara dia sama Allah, talinya nyambung, tali antara seorang hamba dengan Tuhannya apa? Zikir kan? Maka nggak akan bisa dijadikan tumbal seperti itu. Setannya insecure dulu. Oh gitu ya Pak Ustadz ya? Apalagi ketika kita keluar rumah nih, baca bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah, akan diseru sama malaikat. Hudita, kufita, wukita. Kamu telah diberi petunjuk, dicukupi keperluanmu, dan dilindungi. Terus setan insecure dulu tuh, dia mengatakan, kaifalaka birojulin,
hudiya kufiya wa wuqiya. Gimana kamu bisa mengganggu seseorang yang dia telah diberikan hidayah sama Allah, dicukupi keperluannya dan dilindungi dari segala mara bahaya. Setan yang tadinya mau ganggu gara-gara sudah baca bismillahirrahmanirrahim tuh nggak jadi tumbal ini. Ya, yang tadinya mau ditumbalin nggak jadi. Karena sudah ada perlindungan berupa penjagaan Allah dari malaikat-malaikatnya yang turun. Saya pernah dengar kisahnya tuh dulu di zaman siapa ya, aku lupa gitu. Jadi ada seorang penyihir yang katanya kuat banget tuh Pak Ustadz. Iya. Ketika ada saat itu lagi pengen ditangkap penyihir itu, kalau nggak salah tuh ada 4.000 jin atau berapa ribu jin gitu ditaruh dilapisi lah gitu. Nah ketika dia baca doa berpergian tadi, si dukun itu penyihir itu bisa ditangkap gitu. Nah penyihirnya nanya kan gue udah masang banyak nih barrier nih, kok lu bisa nemuin gua gitu. Ini bahasa guanya Iya, gitu. iya. Bahasa gaulnya. Bahasa gaulnya ya gitu. Ya itulah bodohnya kamu gitu kan, karena sudah ada doa ini gitu. Jadi setan-setan pun pasti akan minggir ketika baca doa itu ya. Itu memang ya dahsyatnya asma Allah ketika kita baca dengan penuh keyakinan, tumbal kayak model apapun ya nggak bakal kena atas izinnya. Oke. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Ada lagi mungkin Pak Ustadz Faizar kasus-kasus tumbal nih sekarang yang pernah ditangani? Tumbal janin umur 9 bulan, umur 8 bulan, ada yang umur 9 bulan, itu yang paling dahsyat itu yang pernah saya tangani di daerah timur. Gimana Pak? Adalah di daerahnya ya. Yang jelas ditumbalkan untuk suatu ilmu kanuragan. Ini bukan buat pesugihan, malah buat kanuragan. Buat ilmu apa istilahnya? Kebal diri. Ya, kedikdayaan gitu. Supaya sakti. Kan ilmu kesaktian juga banyak sekali macam-macamnya. Supaya jadi ahli bela diri yang tangguh numbalkan bayi itu. Ya. Dan ketika diruqyah kembali Bayinya? Iya, bayinya kembali. Langsung besar lagi. Hah? Dan itu Jadi perut ibunya gitu? dari perut ibunya hilang plus. Dan itu ada ininya, ada rekam jejaknya ya, dari umur kehamilan 1 bulan sampai ke 9 bulan itu ada. Jadi ketika diruqyah kita bacakan Al-Baqarah full gitu. Dari ayat 1 sampai 286 non-stop. Nah, panjang sekali waktu itu. Kenapa saya bacakan Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 286? Karena saya ngikuti apa yang disunahkan Rasulullah. Al-Baqarah itu nggak bakal bisa dilampaui sama tukang sihir sehebat apapun ilmu sihirnya. Ketika dibacakan dan dengan penuh keimanan. Saat selesai baca itu bayinya balik lagi. Balik Jadi lagi. ini lagi? Iya, kayak tarik-tarikan kita tuh waktu itu. Ya itu di luar logika kita lah. Tadinya saya pun percaya nggak percaya, kok ada kasus kayak begitu. Tapi yang nyatanya itu terjadi. itu jadi ditumbalkan oleh orang terdekatnya sendiri? Iya, yang belajar ilmu seperti itu. Ya, saya tahunya ya dari ada orang yang cerita begitu. Serem banget ya. Ada lagi nggak Pak Ustadz kasus-kasus tumbal itu yang pernah ditangani? Ya ada satu yang tapi qadarullah meninggal. Ya. Boleh diceritain? Tapi itu ini ya, ini gak usah, ini masih belum fix soalnya. Waktu itu masih cuma ini kayaknya tumbal tuh, tapi belum sampai mendetail sih. Mungkin cukup 2 itu aja ya. Jadi kalau menurut Pak Ustadz, kiat-kiat kita tuh bagaimana ya? Misalnya untuk, karena kan kalau tumbal ini kita nggak mau kan? Misalnya kita udah nggak dapet apa-apa malah jadi tumbal gitu. Nah, cara untuk membentengi dirinya menurut Pak Ustadz Faizar gimana? Untuk membentengi, pertama dengan zikir. Zikir-zikir yang disunahkan Rasulullah
di keseharian itu jangan ditinggalkan. Pagi petang, ketika keluar rumah, ketika masuk ke suatu perkampungan, kan ada doanya tuh. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlalna. Wahai Allah, Tuhan yang menguasai 7 lapis langit beserta apa yang dinaungi olehnya. Wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna. Tuhan penguasa 7 lapis bumi beserta apa yang dikandung olehnya. Wa rabbas syayat wa rabbar riyahi wa ma daraina. Tuhan penguasa angin beserta apa-apa yang dihembuskan olehnya. Wa rabbas syayatin wa ma adlalna. Tuhannya yang menguasai setan yang beserta apa-apa yang disesatkan olehnya. Nah, ada doanya itu. Allahumma inni as'aluka khairu hadhil qarya wa khairu ahliya wa khairu ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikan yang ada di kampung ini. Kebaikan yang ada padanya, kebaikan penduduknya, ya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan yang ada di kampung ini, kejelekan penduduknya dan kejelekan yang ada padanya. Nah, itu supaya ketika kita masuk ke suatu perkampungan kok ternyata di situ orangnya hobi banget numbal-numbalin, karena tumbal ada yang random, Mas. Ditaruh di jalan ya, ditaruh di jalan. Oh, yang duit itu ya? Ada yang duit, ada yang kembang, ada yang lain-lainnya. Tergantung medianya. Karena bisa itu juga ya? Bisa. Makanya kadang kecelakaan atau apa, di antaranya ketika seseorang itu dalam kondisi terburu-buru, lalai dari zikir kepada Allah, dan dalam kondisi psikis yang terguncang. Nah, ini penting juga untuk supaya kita terhindar dari yang namanya godaan setan, tumbal maupun ain. Ya. Kemudian selain zikir, apalagi jaga apa yang kita makan dari perkara-perkara yang haram dan subhat, supaya doa kita tembus ke langit. Jaga hubungan silaturahim, selalu minta restu kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kalau masih ada, ini masya Allah jimatnya seorang anak. Pintu surga paling tengah ya orang tua kita. Kemudian banyakin sodakoh, karena sodakoh itu akan menghindarkan seseorang dari yang namanya musibah. Pak, tapi saya mau nanya Pak, kadang kan saya suka bilang ke ibu saya tuh, Bu doain ini ya, doain ini ya. Kebanyakan kayaknya, apa gimana gitu Pak Ustadz? Kok tiap-tiap dikit minta doain mulu gitu? Mintakan, Bu tolong mohon doa restunya. Baik, tapi kalau banyak nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Yang majmuk saja. Doakan aku supaya. Orang ibu pernah mikir nggak sih minta doa mulu nih orang? Ya udah lah Mas. Minta selamat dunia akhirat gitu saja. Tadi bercanda teman-teman ya. Terus gimana lagi Pak Ustadz? Untuk solusinya nih supaya lepas dari tumbal. Ya. Apa kayaknya kalau sudah ditumbalkan kayaknya nggak bisa selamat? Bisa. Siapa yang nggak mengatakan tidak bisa? Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nggak ada kasus sihir yang besar bagi Allah. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, artinya kan Allah Maha Besar. Berarti nggak ada masalah yang lebih besar daripada Allah. Ngapain kita takut sama yang kayak begituan? Maka solusinya supaya terbebas dari tumbal, pertama dengan taubat, istighfar. Loh kok tobat? Bukannya aku yang dizolimi, kok aku yang tobat? Ya. Kamu terzolimi, pasti ada kezaliman yang lain yang pernah kamu lakukan dan itu balasannya. Karena dalam Al-Quran dikatakan, tidaklah sesuatu yang baik menimpamu kecuali itu dari Allah, dan sesuatu yang buruk yang menimpamu itu ya karena ulahmu sendiri. Termasuk tumbal, jin, sihir atau yang lainnya. Yaitu tadi cirinya orang bertakwa kalau diganggu setan. Tumbal ini kan termasuk gangguannya setan nih. Sihir juga kan, sihir pesugihan. Maka evaluasi dulu, kenapa ya bisa kena. Habis itu absen kesalahan-kesalahannya. Sedekah, detox juga bisa. Detox itu nguras isi perut dengan apa? Ya macam-macam. Bisa pakai daun kelor, daun sirsak. Bisa juga pakai alpukat, campur kopi, campur madu, bacain ayat ruqyah. Atau nanti bisa kita cek juga dari kondisi lidahnya. Nanti kita berikan asupan nutrisi yang baik. Kayak yang tadi yang kasus tumbal yang di Cirebon, kita kasihnya suruh makan belut atau seafood selama 3 bulan. Wah, enak itu. Obatnya enak. Enak ya? Dan baca surat Ad-Dukhan, baca rutin juga surat Al-Baqarah. Oke, itu dia tadi guys. Bisa kalian terapkan tuh. Kalau yang kemarin suka nanya DM gua tuh atau komen-komen, bisa kalian terapkan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz Faizar.
Gimana caranya buat orang yang udah terlanjur melakukan pesugihan supaya dapat diberhentikan? Ya, jadi untuk memberhentikan suatu pekerjaan sihir, termasuk pesugihan dan lain sebagainya, itu tinggal dilanggar saja pantangannya dengan niat memutus perjanjian. Ya, macam-macam. Misal kayak tadi ya, kandang gubrah misalnya, harus renovasi rumah, ngobrak-abrik rumah, direnovasi misal setiap setahun sekali. Dengan tidak melakukan itu, secara otomatis itu batal. Atau pantangan-pantangan yang lainnya. Tentu yang harus dilakukan pertama tobat dulu dong, tobat sama Allah. Karena resiko yang paling berat ini kan justru resiko akhirat. Kalau dia nggak bertobat dari kesyirikannya, ancamannya apa? Kekal selamanya di neraka. Jadi tobat dulu, sholat Itu tobat. yang paling penting ya? Ya, caranya sholat tobat 2 rakaat. Ya, mandi dulu, mandi tobat, sholat tobat 2 rakaat. Habis itu di sujud terakhir baca doanya Nabi Yunus. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Aku termasuk orang yang zalim, yang telah aniaya terhadap diriku sendiri. Ampuni aku ya Allah, ampuni dari kebodohanku pernah melakukan praktek pesugihan dan lain sebagainya. Dengan tauhid yang terbangun, setan akan lepas, akan melipir. Ya, dia nggak akan sefrekuensi lagi. Itu cara yang insya Allah ampuh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada kejadian nggak sih Pak Ustadz? Misalnya kita udah mulai melakukan itu, nah setannya malah neror-neror gitu. Ya biasanya ya itu sebagai wujud ujian. Ada aja ya, bisa juga ya. Ya, tapi yang nggak ada nggak ada teror sama sekali juga banyak. Banyak juga ya. Karena mereka udah males ngapain sih. Banyak juga yang saya dengar udah kontrak gitu melakukan, tapi malah nggak dapat apa yang dia mau. Betul. Karena kebanyakan rata-rata praktek-praktek pesugihan tuh banyak yang tipuan di zaman ini. Kena prank ya bahasa sekarang. Kena prank. Ya itu rugi kan, rugi dunia akhirat. Ya rezeki seorang hamba ya udah itu saja. Saya punya pengalaman lucu kayak gini Mas. Ada seorang juragan salak yang pernah melakukan praktek pesugihan mini. Karena praktek pesugihannya ini nggak pakai tumbal. Dia ngambil tanah kuburan. Tanah bukan kuburan, ini petilasan malah. Petilasan bukan kuburan. Tanah petilasan orang ya dulu orang keramat lah katanya gitu. Diambil untuk penjualannya itu 2 kali lipat. Ternyata betul. Salaknya laris manis, uangnya itu berlipat-lipat. Tapi setiap malam dia mimpi uangnya itu diambilin sama makhluk-makhluk kecil. Jadi keesokan harinya setelah uang itu terkumpul di sore, besok paginya uangnya ya berkurang banyak banget. Ya memang dasar rezekinya segitu. Ini unik ini. Kasus yang pernah saya tangani secara langsung. Cuma tadinya beliau nggak mengatakan pernah ngambil tanah. Cuma kok saya batin dalam hati ketika beliau cerita bahwa ada makhluk-makhluk kecil yang ngambilin uang. Kalau mungkin orangnya gegabah pasti katakan, oh itu tuyul. Saya enggak, atas izin dari Allah. Ini taufik, pertolongan dari Allah ya, bukan karena saya yang hebat. Makhluk-makhluk itu saya ambil kiasan, ini jangan-jangan pernah melakukan praktek penglaris yang tanpa tumbal, penglaris mini lah gitu. Yang uang itu jadi banyak berlipat-lipat, tapi setiap malamnya terkurangi. Ya, cuma membuat senang sesaat saja. Begitu ya, wallahu a'lam. Oke guys,
gue rasa itulah. Semoga episode kali ini bermanfaat nih, menemani kalian untuk berbuka puasa. Jangan lupa juga nanti gue bakal ada di channelnya Ustadz Faizar. Kita akan melakukan ruqyah. Lihat Tonton ruqyah ya. aja, ya. Kalian tonton aja, bukan gue yang ruqyah ya. Tapi saya pernah loh Pak Ustadz. Jadi teman saya lagi kesurupan di mobil. Karena mobil saya kena trotoar, saya jadi kesel tuh malam-malam kan. Saya baca ayat kursi dengan kesel. Bareng-bareng semua nih, baca ayat kursi. Tiba-tiba yang kesurupan itu kayak panas-panas gitu loh. Ada yang kesurupan di sini? Enggak, orangnya nggak ikut, cewek. Oh, nggak ikut. Cewek. Nah akhirnya situ saya mikir, loh hebat juga nih. Oke itu intermezzo aja. Makasih Pak Ustadz sudah berkenan menjadi bintang tamu. Sukses selalu. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.